Halo semua, selamat siang. Nggak cuman tapi ya secara kenaikan signifikan sekali, di mana setahun sebelumnya itu 28, sekarang 35, 2021, dan makin ke tahun dan makin ke depannya mungkin akan naik. Jadi ya emang makin panas ya emang dari sananya begitu, iklim global emang lagi memanas semua. Nah, terus apakah kalau misalnya kita punya wah suhu 34 nih, kita nggak boleh keluar nih, ntar kita mati semua nih, kepanasan. Nah, apakah kita akan terkena heat strain atau resiko apa sih yang akan kita dapat dari kenaikan global ini? Jangan takut, jangan panik, jangan salah paham. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dua hal, yaitu seberapa besar resiko dari iklim yang terdeteksi ini dan seberapa besar dan apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan resiko tersebut. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai heat strain sama UV, resiko UV. Jadi kurang lebih dari itu. Materinya harusnya nggak banyak sih, cuma 10 slide. Nah, kita mulai dari ini dulu ya. Ilustrasi pertukaran panas interaksi kita sama lingkungan. Ini fotonya saya ambil dari CNBC ya. Di mana orang-orang benar-benar sampai kepanasan sekali. Kelihatan jelas ya fotonya ya. Nah, ini itu adalah skema bagaimana hitam bang, nggak kelihatan apa-apaan. Nggak kelihatan. Sudah. Oh ini. Sekarang kelihatan nggak? Ini kelihatan. Sekarang kelihatan ya. Oke. Jadi yang perlu dipahami, suhu tubuh kita itu udah otomatis ngeregulet tubuh kita itu 36,8. Nah, ya sorry, tadi ada yang ngomong ya, boleh di mute dulu nggak, maaf. Oke, jadi satu hal yang perlu dipahami, suhu tubuh kita ini udah pasti ngeregulet tubuh kita ini 36,8. Nah, naik atau turun itu bukan hanya dari suhu sekitar aja. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah suatu heat strain, penyakit akibat penyakit yang karena panas tinggi, terus itu adalah kegagalan tubuh kita meregulasi panas dalam tubuh. Jadi bukan karena suhu dari luar terus kemudian wah ini bahayanya heat strain nih, suhu dari luar nih, kita nggak boleh keluar sama sekali nih. Suhu di luar terbaca 38 gitu, wah kita nggak boleh keluar nih, kita harus di dalam ruangan. Nah, itu persepsi yang harus diluruskan. Jadi yang penting adalah selama tubuh kita masih meregulasi, masih bisa mengatur suhu tubuh internal kita sendiri dan dari panas dari luar, nah itu barulah kita dibilang resiko rendah untuk terjadinya heat strain. Nah, jadi ini ilustrasinya ya, kurang lebih saya bikin sendiri ini, semoga simplified sebenarnya, tapi jadi ada berapa jenis panas. Mungkin kalau teman-teman dulu mungkin pas SMP atau SMA ya pernah belajar tentang konveksi, konduksi sama radiasi ya. Nah, ini jadi kurang lebih ilustrasi pertukaran panasnya seperti ini nih. Ada paparan panas radiasi dari panas. Belum juga ada radiasi UV dari luar. Nah, kemudian ada kecepatan angin sama panas bawah dari permukaan ini, emang dia kita bilang sebagai ground heat gitu ya. Nah, itu juga akan memapar ke kita karena dari objek di sekitar kita ini cenderung secara konveksi akan mentransfer panas ke tubuh kita. Nah, terus tubuh kita juga punya panas. Dari mana? Dari metabolisme. Dari kita bergerak. Nah, itu juga ada panas yang dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri. Terus suhu kulit. Nah, terus juga dan secara natural kalau misalnya tubuh kita panasnya berlebih, nah itu secara alami biasanya akan terjadi yang disebut vasodilatasi ya. Mungkin nanti dokter-dokter bisa menjelaskan lebih fasih tentang ini, tapi intinya inilah resiko heat strain sama mungkin beberapa kasus seperti cardiac arrest dan lain-lain apabila tubuh itu gagal meregulasi panas. Nah, intinya seperti itu. Jadi iklim yang terbaca dari luar itu hanya iklim rata-rata suhu luar, tapi tidak menggambarkan seberapa besar resiko untuk kita naik ke tahap heat strain gitu. Jadi selama tubuh kita tidak naik di atas 39 ya atau hipertermia,
kita masih bisa bertahan. Nah, sekarang tugasnya adalah gimana caranya kita bisa mempertahankan balance equation atau nilai pertukaran panas antara tubuh kita dengan suhu luar. Nah, di situ kuncinya. Nah, ini saya bikin sesimpel mungkin ya, semoga bisa disimpelkan gitu tentang heat balance equation atau laju pertukaran panas gitu ya. Sebenarnya prinsipnya nggak jauh-jauh dari termodinamika 2 ya, di mana kalor secara alami mengalir ke benda panas ke benda dingin dan kemudian dalam keadaan setimbang gitu loh, sampai dua-duanya setimbang. Apa ya, entropi ya ini gampangnya. Tapi intinya di dalam panas tadi ada, aduh ini nggak bisa dicoret-coret sih kalau PDF. Nggak enak. Mana sih cara nyoret-coret? Ya intinya ada heat metabolic rate yang diproduksi dari tubuh kita, terus ada energi yang dihasilkan dari tubuh kita itu harus sama dengan panas yang kita dapat dari radiasi tadi, terus dari konveksi kalau misalnya ground heat ya, terus dari konduksi sama radiasi, serta laju pertukaran panas yang ada atau didapat atau keluar oleh badan kita ini harus nilainya sama dengan 0. Nah, menjadi resiko apabila ini gagal atau kita gagal meregulasi tubuh kita sendiri. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya rumus ini tuh hanya menggambarkan intinya yang harus kita kontrol adalah pertama metabolic rate kita atau pergerakan kita. Jadi kalau misalnya ternyata di luar cuaca sedang panas, ekstrim gitu ya, bahkan terdeteksinya, itu sederhananya jangan lari-lari gitu loh, atau jangan kurangi naik tangga atau apa, kecuali kalau emang diharuskan. Nah, terus kita bisa mengurangi heat exchange rate via evaporation dengan banyak minum. Sudah paling benar tuh, banyak minum. Jadi tubuh kita harus terhidrasi dengan baik untuk meregulasi evaporasi tubuh kita. Terus selanjutnya juga mungkin jauhi objek-objek yang terang gitu ya, karena dia akan memantulkan dan merefleksikan cahaya, atau aspal tuh biasanya ground heat-nya tuh menyimpan panas yang cukup tinggi gitu. Jadi itu dia kenapa kalau misalnya jalan-jalan di hutan biarpun panas tapi masih adem ketimbang jalan di aspal tapi panas gitu ya. Nah, itu salah satu faktor itu juga. Nah, jadi kalau emang tidak bisa dihindari, yang bisa kita kontrol sebenarnya diri kita sendiri, minum air yang banyak, terus untuk sama kurangi lapisan baju gitu juga berpengaruh sih. Jadi tapi pada intinya message yang ingin disampaikan dari heat balance equation ini adalah faktornya itu bukan hanya dari iklim aja, bukan dari luar. Kalau misalnya kita ngelihat di luar suhunya 37, 38, 39, bukan berarti tubuh kita akan mendapatkan suhu yang sama. Itu hal yang harus, karena secara alami tubuh kita akan tetap mengontrol sampai suhu kita itu berada tetap di 36,8 gitu. Jadi apakah boleh keluar? Boleh, tapi dengan catatan, dengan terms and condition itu ya, well hydrated, kurangi metabolic rate. Nah, jadi itu adalah cara simpel untuk mengurangi resiko heat strain gitu, yang bisa kita kendalikan gitu. Sebisa mungkin misalnya ada perlu mengantarkan suatu dokumen dengan berat tertentu lebih dari 20 kilo ke MDC gitu misalnya, atau mungkin teman-teman training yang suka angkut-angkut barang atau bawa stretcher yang berat atau apa, nah itu semakin tinggi metabolisme kita dalam kondisi panas, dia akan terganggu nih. Jadi kalau misalnya suhu lagi panas, sebisa mungkin kalau bisa dihindari atau ada alternatif lain, kurangi aktivitas dengan metabolisme berlebih gitu. Itu sih poinnya yang ingin disampaikan dari balance ini, rumus ini gitu. Jadi kalau misalnya 39 berarti kita nggak beraktivitas di luar, enggak juga gitu. Itu sih message yang disampaikan mengenai heat strain, simple, hanya 2 itu aja. Nah, sekarang kita maju ke spektrum elektromagnetik ya. Jadi resiko UV sekarang. Oh iya, ada pertanyaan nggak soal heat strain? Apa pertanyaan di akhir ya biasanya? Di akhir deh. Sekalian kita ke ini ya, ke elektromagnetik spektrum. Kenapa saya menjelaskan ini? Bahwa radiasi ultra ungu itu memiliki resiko terhadap tubuh kita. Nah,
di mana kalau misalnya kita bahas mengenai hukum ini ya, hukum hukum sih, kita membahas tentang rumus dari elektromagnetik, di mana semakin pendek panjang gelombangnya berbanding terbalik dengan energinya gitu. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa kalau misalnya frekuensinya semakin tinggi, energinya semakin tinggi, berarti panjang gelombang semakin pendek. Nah, contohnya semakin tinggi energinya berarti dia mampu merusak atau mengganggu sel tubuh kita gitu ya, sampai dalam tahap damaging gitu atau merusak, dia memiliki panjang gelombang yang pendek. Nah, makanya gampangnya, nah seperti ini, sinar ultra ungu itu ada di panjang gelombang 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 18 di sini. Ini yang disebut sinar ultra ungu atau kita biasanya ultraviolet ya, UV. Nah, ini juga memiliki standar yang tidak boleh terkena dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Jadi WHO mengestimasikan sekitar 13.132.000 kasus itu udah sampai ke kanker kulit melanoma ya, dan memiliki tingkat kematian sebesar 66.000. Dan setiap 2 juta kasus dari kanker kulit biasanya muncul tiap tahun, dan umumnya kelompok yang diserang itu antara 20 sampai 39 gitu. Dan diestimasikan 85% dari kasus tersebut akibat terlalu terpapar banyak sinar matahari. Nah, di sini kita lihat UVA, UVB sama UVC. Nah, UVC 100% diblok sama ozon. Tapi penggunaan UVC ada nggak? Ada. UVC itu kalau misalnya disterilisasi, yang konsep sterilisasi atau penghancuran bakteri pakai UV, itu dia pakai UVC karena dia bisa lebih kuat gitulah ya untuk mempenetrate bakteri atau mikroorganisme. Nah, tapi seharusnya secara teori UVC itu UV tapi panjang gelombangnya lebih pendek gitu ya, tapi energinya makin tinggi. Nah, makanya kalau UVC di sini biasanya dia ke blok ozon, makanya yang masuk ke tubuh kita bisa UVA atau UVB gitu kurang lebih. Nah, UVA karena lebih panjang gelombangnya tapi energinya lebih sedikit, dia akan masuk ke dalam lapisan kulit yang terdalam, ke hipodermis, dia bisa masuk melewati dari epidermis, sementara UVB hanya untuk di epidermis saja. UVC kita sama sekali berharap ini sama sekali nggak masuk ke tubuh kita gitu ya dengan panjang gelombang, karena energinya semakin tinggi kalau dia bisa masuk ke tubuh kita. Kebetulan di blok gitu ya. Nah, jadi resikonya apa sih kalau misalnya UV ini masuk ke kulit? Biasanya kita sebut dengan melanoma ya, bahasa gampangnya tuh kanker kulit. Jadi sel-sel yang mestinya ngasilin pigmen buat ngasih warna, tapi malah jadi nyerang balik gitu sebagai kanker gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya dalam dunia okupasi ya kita menghitung resiko paparan UVC itu contohnya pada saat kegiatan welding tuh, atau ngelas. Biasanya dia ngasilin UV sendiri. Cuman itu ceritanya lain. Sekarang kita ceritanya tentang ini aja dulu, dari matahari secara alami kayak gini. Nah, solusinya apa gitu? Nah, solusinya kalau dari regulasi pemerintah Kemenikar sendiri, udah kalau secara pekerjaan ya mungkin sedikit aja saya, kalau dalam industrial hygiene kita biasanya mengukur paparan selama 8 jam nggak boleh lebih dari iradiasi efektif sekian, 0,001 satuannya ini ya, watt per sentimeter kuadrat gitu, atau kalau misalnya ini jadi 0,0001 sekian selama 8 jam. Nah, tapi kalau BMKG ke alam, ke iklim mempunyai standar sendiri, tapi ini untuk secara pekerjaan seperti ini. Sementara kalau heat strain tadi harus punya pengaturan waktu kerja, istirahat, sama kerja sesuai dengan beban kerja dan suhu yang terdeteksi, suhu SBB ya, bukan suhu iklim, panjang sih jelas ini. Tapi dia udah ada aturan sendiri yang mengatur untuk assessment bekerja panas apabila dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih regulasinya kalau secara pekerjaan. Nah, kalau secara BMKG, nah ini dia. Ini ada di BMKG di mana setiap satu indeks UV di sini nilainya adalah 0,025 radiasi ultraviolet. Nah,
Terus kemudian dari skala ini udah dapat nih berapa sih sebenarnya resiko dari UV yang ada. Jadi sebenarnya gampang sih. Udah ada di situsnya secara langsung, udah ditunjukin. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih resikonya makin apa. Kan sempat heboh ya di berita, bukan heboh sih. Jadi sempat ada berita beberapa minggu lalu kalau nggak salah, masih ada nggak ya di detik.com itu tentang bahaya radiasi ultra ungu sampai ke tingkat ekstrim. Nah, itu dari mana? Jadi ada BMKG sudah menyiapkan station hampir di seluruh tempat di Indonesia untuk membaca paparan UV. Nanti kita akan ke sana. Tapi teman-teman cukup lihat ini aja resikonya. Misalnya di peta warnanya kuning nih, berarti di sini tetap di tempat teduh pada saat terik. Terus kenakan topi lebar, kacamata hitam yang menghalangi sinar UV. Terus oleskan pelembab tabir surya SPF 30 plus setiap 2 jam gitu loh. Bahkan hari berawan setelah berenang atau berkeringat. Jadi awan tidak mengurangi resiko UV gitu ya. Mungkin itu salah satu persepsi yang harus dipahami rekan-rekan semua, karena dia sifatnya radiasi tanpa perlu media. Gitu. Terus permukaan yang cerah seperti pasir, salju akan meningkatkan paparan UV atau permukaan reflektif gitu, permukaan yang memantulkan gitu ya. Nah, terus untuk yang resiko, nah ini kurangi, bahkan dia sampai menaruh jam nih, kurangi waktu di bawah matahari 10 pagi sampai 44 sore kalau misalnya warnanya udah oranye. Nah, terus sama juga oleskan tabir surya. Nah, kalau yang ekstrim tadi, tingkat bahaya ekstrim terpagi tanpa pelindung. Diperlukan tindakan pencegahan karena kulit dan mata dapat rusak terbakar dalam hitungan menit. Nah, terus hindari paparan matahari pukul 10 sampai jam 4 sore. Tetap berada di tempat teduh, kenakan pakaian pelindung matahari dan menghalangi sinar UV, terus dan lain-lain. Jadi pokoknya tingkat bahaya ekstrim ini benar-benar bisa bahaya untuk semua orang gitu loh maksudnya. Jadi tetap di tempat teduh gitu bahkan disarankannya. Jadi perbedaannya semakin tinggi risikonya, semakin tinggi ininya. Harus pakai pelindung gitu ya untuk keluar ruangan. Tapi ya semoga kita nggak terus-menerus berada di sini. Nah, jadi seperti itu. Halo. Sekarang kita bahas mengenai sunscreen ya, atau pelembab tabir surya ya. Tabir surya lucu banget bahasa Indonesianya. Apa sih tabir surya? Sunscreen sama sunblock. Apa sih sebenarnya bedanya sunscreen sama sunblock? Gitu. Jadi kalau sunblock itu simpelnya dia mengandung mineral seperti biasanya ini ya, logam oksida ya, entah itu seng oksida atau titanium oksida, di mana dia ngeblokir seperti kaca gitu. Nah, seperti ini nih gambaran ini. Ini UV just kepantul di sini. Jadi dia nggak bisa masuk dan penetrasi ke kulit. Nah, kalau sunscreen, bedanya sunscreen sama sunblock. Sunscreen itu dia masuk tetap UV-nya, tapi dirubah menjadi panas dengan suatu chemical reaction gampangnya, sehingga bisa keluar dalam bentuk panas di tubuh. Jadi bedanya itu sunscreen sama sunblock. Nah, tapi biasanya kenapa orang-orang pakai sunscreen, sunblock ini biasanya suka ada white spot ya kalau nggak salah. Dia akan ninggalin semacam noda putih atau apa gitu loh. Jadi saya juga bukan orang dermatologi ya, tapi kalau saya sih yang mana aja sih sebenarnya prinsipnya, cuman mungkin ada yang bisa bantu, bisa sih tanya jawab. Nah, tapi basically sunblock sama sunscreen ini. Nah, biasanya suatu besaran efektivitas sunblock itu kita mengenal dengan istilah sun protection factor atau SPF biasanya. Nah, jadi ada SPF. SPF ini adalah besaran yang mengukur seberapa besar energi radiasi UV yang dibutuhkan untuk memproduksi sunburn pada kulit. Gitu. Jadi yang perlu dipahami adalah SPF tidak merepresentasikan berapa lama bisa terpapar matahari, tapi seberapa tinggi perlindungan energi UV yang dari objek atau kulit yang dilindungi gitu loh. Gitu. Jadi banyak miskonsepsinya itu ada di situ. SPF 50 di sini misalnya ada tulisan SPF 50. Itu maksudnya bisa menghalangi 98% sinar UVB yang tadi nih. Yang mana? Nah, yang ini bisa efektif menghilangkan 98% sinar UVB yang masuk ke kulit. Tabir suryanya itu. Nah, gitu. Jadi biasanya
waktunya tuh durasinya sekitar 50 menit efektifnya. Kalau misalnya 500 menit gitu misalnya. Kalau waktunya tuh 500. Jadi bukan berarti selama 50 jam gitu. Nah, itu kalau ada iklan yang klaim kayak gitu, dia berarti udah menyalahi sih. Karena harusnya di dalam BPOM juga regulasi iklan juga ada sendiri ya. Setahu saya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi SPF itu seperti itu, misconception atau kesalahpahaman mengenai SPF. Nah terus selanjutnya juga kita harus well informed. Jadi aplikasinya tuh ini saya download ya, jadi nggak terlalu ribet sebenarnya untuk kita mengetahui seberapa tinggi indeks ultraviolet. Mungkin ada banyak aplikasi di luar sana, tapi kalau saya tetap stick ke BMKG. Kalau di Indonesia takutnya kalau dari luar dia nggak tahu ngambil datanya dari mana. Tapi ya teman-teman bisa lihat ada di sini nih. Silakan dilihat aplikasinya. Gambarnya kayak gini. Jadi pencet yang bagian ini, aduh di sini nggak ada ini ya, nggak ada tanda. Tapi yang garis-garis ini, habis itu nanti akan ke menu ini nih, menu info BMKG. Pencet iklim, nanti ada indeks ultraviolet tampilannya kayak gini. Nah di sini udah diwarnain sesuai dengan resikonya. Tadi kalau misalnya yang rendah kan hijau. Kalau misalnya yang sedang tuh berarti kuning, merah, ungu itu yang paling tinggi. Nih, jadi silakan ada kok BMKG aplikasinya teman-teman. Tapi ya agak meleset sih kalau di sini katanya Selasa jam 1 hujan nih, nggak hujan-hujan. Alhamdulillah lah berarti ya biarpun nggak seperti itu tapi setidaknya kita punya gambaran informasi seperti apa indeks ultraviolet gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya gitu. Nah jadi terakhir ya sebagai conclusion, well informed itu penting. Jadi kita harus terinformasi dengan baik, harus mengatur ritme kegiatan kita di luar. Apabila indeks UV dalam risiko tinggi, terutama pada jam 10 sampai jam 4. Terus gunakan tabir surya, ya Allah tabir surya, dengan SPF yang diperlukan ya, terutama pada saat kondisi cuaca dan iklim yang terpantau dari area itu cukup tinggi, atau dari berita media cetak yang lain sekarang gampang lah bisa diakses di HP, jadi bisa tahu sendiri. Nah terus well hydrated ini juga penting banget. Pastikan Anda tidak kurang air gitu ya, tidak kurang air minum. Terus well clothed, artinya mengurangi lapisan pakaian apabila suhu sedang tinggi gitu, karena emang akan mengurangi insulasi dari tubuh kita. Terus mengurangi metabolic rate, kurangi aktivitas yang memiliki metabolisme tinggi apabila cuaca sedang tinggi. Nah, apabila diharuskan maka silakan implementasikan work rest regimen dengan justifikasi dari industrial hygiene biasanya, pengukuran ISBB dan sebagainya. Jadi itu sih kurang lebih mengenai resiko dari heat strain sama UV. Jadi karena suhu semakin tinggi, karena UV index semakin tinggi dan lain-lain, kita masih tetap bisa beraktivitas tapi dengan syarat dan ketentuan yang demikian. Mungkin itu aja sih. Siapa? Mbak Ayu atau Mbak Isri mengenai Mbak Sil ya MC-nya. Mbak Sil mengenai hari ini penyampaian resikonya, materinya. Dipersilakan saya kembalikan ke Mbak Sil. Oke, terima